Setiap hari senyum selalu disebar, selalu memberi tunjuk dan ajar. Tersebut juga Panglima cuma yang kata membantu Laksmana yang setia terarah, berfungsi kerja dengan bendahara yang takkan membuat bukit batu lebih amanah. Diceritakan juga Siti Zainab sedang membuat Panglima menjadi giro, mengikuti kehendak anak yang dikandung, tidak diikut akan menjadi jatuh. Suatu hari Datuk Laksmana balik dari berkeliling negeri. Aku merasa sangatlah tak terpahami, meminta minuman kepada sang istri, minuman yang sangat disukai setiap hari. Telah disediakan di bawah tudung saji, artinya girang dan wadah bersari. Hendak diteguk merah sekali, gelas pusaka ternyata tak berisi. Datuk Laksmana jadi sangatlah hero, selama memimpin tak pernah bersampun. Seisi istana menjadi sibuk, beliau seakan-akan ingin mengatur. Apakah bisa kita melihat amor saudaraku, Dul, Ada apa? mengapa kau memandangku seperti itu? Seperti seekor kucing yang mengintip ikan bakar dalam sungai begitu. Kau tidak seperti ikan bakar. Jadi, seperti apa? Hah? Kau seperti tikus busuk. Mulutmu busuk. Tukang mengadu. Oh, rupanya kau masih menyimpan dendam kepadaku.
Karena perbuatanmu menikah lagi itu, ku adukan kepada Datuk Laksmana. Iya. Hei, Apa? apa perlumu mengadukan aku kepada Tuan Datuk Laksmana bahwa aku kawin lagi? Aku kawin lagi bukannya pakai duit kau. Aku kawin lagi pakai duit aku sendiri. Tahu? Aku tahu. Tetapi apa? istri pertama kau dan istri kedua kau itu adalah familiaku. Tahu? Tidak tahu? Bodoh. Saban hari keduanya mengadu kepadaku. Tak tahan lagi tinggal gini tahu. Tidak tahu. Baru naik pangkat dan gaji sedikit, kau menambah istri. Kalau pangkat kau menjadi hulu balang atau panglima, maulah 10 istri kau. Mau 10, mau 20, apa peduli kau? Ya, aku malu. Malu apa? Karena kau tidak memberi belanja lagi. Sehingga mereka terpaksa berhutang ke sana dan kemari. Sedangkan kau bersenang-senang dengan istrimu yang ketiga itu. Ada apa kau datang kemari? Kau bilang aku bersenang-senang dengan istriku yang ketiga. Iya, Ya, itu fitnah. apa? Kau bilang itu fitnah? Ya, gara-gara pengaduanmu itu, pangkatku diturunkan dan gajiku telah dipotong. Berdebat. Kau menebak. Kau. 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 Kalian yang berdebat. Ya Tuanku, hamba berdebat Tuanku. Ampunkan hamba Tuanku. Apa yang kalian berikan ini? Macam kucing dengan anjing. Ampun Yadi tuanku. Bukan macam kucing dengan anjing tuanku, tapi macam kucing dengan tikus busuk tuanku. Ampun ya di Tuanku. Tidak macam kucing dengan ikan bakar Tuanku. Macam kucing dengan tikus busuk Tuanku. Sama saja. Hai pengawal. Hamba Tuanku. Ada perkara apa gerangan? Maka kalian bergaduh seperti ini. Sedangkan kalian sama kalian pun hendak bersebunuh. Bagaimana kalian musuh datang dan hendak melanggar negeri kita? Ampun ya di Tuanku. Dia Tuanku. Ampun Yadi tuanku. Ya tuanku. Pengawal. Hamba Tuanku. Ada perkara apa gerangan? Ampun ya di Tuanku. Dia mengadukan hamba kepada Tuanku. Bahwasannya hamba menyengsarakan istri-istri hamba. Sehingga gaji hamba pun Tuanku turunkan. Ampun Yadi tuanku. Pengaduan hamba itu benar adanya tuanku. Istri pertamanya dan istri keduanya itu tidak diberikan nafkah lagi tuanku. Mereka terpaksa berhutang ke sana dan kemari tuanku. Mereka adalah saudara hamba tuanku. Sudah. Gajinya akan aku kurangi untuk menutup hutang-hutang istrinya itu. Jangan mendengar lagi. Baik tuanku. Adinda. Saya Kakanda. Ada gerangan apa? Kakanda memanggil Adinda. Apakah Adinda sudah menemukan ikat pinggang Kanda? Sudah Kakanda. Inilah ikat pinggang Kakanda itu. Di mana Adinda menemukan ikat pinggang ini? Kiranya tercampak di belakang almari besar itu Kakanda. Sehingga tidak kelihatan dari luar. Tetapi Adinda telah mengambilnya. Supaya Adinda ketahui, ikat pinggang itu adalah ikat pinggang pusaka. Tidak boleh diletakkan sepenuh tempat. Adinda mesti menjaganya baik-baik. Kalau tidak, kita terkena tulahnya. Baik Kakanda. Bagaimana Adinda mengambil tadi? Begini Kakanda. Karena tercampaknya agak jauh ke tengah, Adinda tarik dengan kaki kiri Adinda Kakanda. Apa? Adinda mengambil ikat pinggang pusaka keramat dengan kaki kiri Adinda? Ampunkan Adinda Kakanda. Adinda terpaksa melakukannya demikian. Kedua tangan Adinda mesti memegang almari tersebut. Sehingga hanya dengan kaki kiri Adinda boleh mengambilnya. Kalau apa? Kalau Adinda mengambil dengan kaki kanan, sudahlah tak sampai. Adinda pun akan terjatuh Kakanda. Adinda tidak boleh menyentuh ikat pinggang beta itu dengan kaki. Jadi
bagaimana lagi Kakanda? Daripada kita kena tulah ikat pinggang itu, lebih baik Apa kena Adinda Kakanda? Adinda tidak sengaja menghina ikat pinggang kerabat Kakanda ini. Adinda terpaksa mengangkatnya dengan kaki Adinda. Apakah Adinda tidak mengetahui dengan ikat pinggang ini? Belum Kakanda. Ikat pinggang inilah yang menyelamatkan nyawa Datuk Beta waktu istana Bukit Batu ini diserang pemberontak. Apakah Datuk Kakanda memukul pemberontak dengan ikat pinggang itu Kakanda? Bodoh! Panglima pemberontak menikam Datuk Beta dengan kerisnya. Waktu itu Datuk Beta mengenakan ikat pinggang ini. Ujung keris Panglima pemberontak tak melukai Datuk Beta. Panglima pemberontak menyangka Datuk Beta kebal. Lalu mereka pun lari tunggang langgang. Jadi Datuk Kakanda itu tidak kebal? Entahlah, sebab waktu itu pun Beta belum lahir. Lagi pula, Adinda lihat hari ini Kakanda cepat marah. Apakah gerangan Kakanda berubah tabiat? Apa kau kata? Beta berubah tabiat? Adinda lihat hari ini Kakanda cepat marah. Biasanya Kakanda tidak seperti itu. Jadi Adinda bertanya, apakah gerangan Kakanda berubah tabiat? Kalau berubah tabiat, Kalau berubah tabiat kenapa? kata orang pertanda tidak baik Kakanda. Sudah dekat liang kubur. Sedangkan Adinda ini masih muda. Usia Adinda baru 30 tahun. Tidaklah Adinda. Masa marah sedikit seperti itu dibilang berubah tabiat? Biasanya Kakanda tidak seperti itu. Sudahlah. Ada apa Kakanda? Adinda, apakah santapan pagi Kakanda sudah Adinda sediakan? Mak Dayang sudah menyediakannya Kakanda. Silakanlah Kakanda bersantap pagi. Baguslah kalau begitu. Adinda, Ya Kakanda. hari ini Beta hendak keliling negeri untuk melihat keadaan negeri di atas dan Beta. Pengawal, Hamba, Tuanku. sampaikan kepada Panglima Comel bahwa hari ini Beta hendak keliling negeri. Baik, Tuanku. Ampunkan hamba, Tuanku. Ada apa, hai pengawal? Dalam ring begini, apakah Tuanku ingin kendaraan kuda atau kerbau, Tuanku? Hai pengawal. Berkendaraan kuda atau kerbau bagaimana? Biasanya, jika Tuanku ingin cepat dapat taksi, Tuan kendaraan kuda. Dan biasanya, jika Tuanku ingin santai, Tuanku kendaraan kerbau, Tuan Putri. Hari ini Beta hendak berjalan kaki saja, supaya Beta lebih dekat dengan rakyat Beta. Baik, Tuanku. Nanti hamba sampaikan kepada Panglima. Wahai Adinda Permaisuri, Saya Kakanda. Beta hendak berpakaian terlebih dahulu. Setelah berpakaian, barulah bersantap pagi. Ya, silakan Kakanda. Hei, sini. Ini kepala bapak kau, ini kepala bapak aku. Kalau kau berani pijak kepala bapak aku, berarti kau berurusan denganku. Kau pikir aku tidak berani meminjak kepala bapak kau? Ya. Sampai hati kau pijak kepala bapak aku. Awas kau.
yang kalian ributkan ini? Tidak ada, Panglima. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa kalian saling hendak membunuh? Tidak, Panglima. Ayo pengawal, sini. Barangkali kalian ingin mengemban jatah beta? Iya. Tidak, Panglima. Tidak. Tidak, Panglima. Tidak. Kami berani sumpah, Panglima. Kalau berani kalian mengemban jatah beta, awas, beta bunuh kalian. Tidak, Panglima. Tidak, Panglima. Tidak, kami tidak pernah mengambil jatah Tuan. Kami ada jatah sendiri-sendiri. Sudah, kembali ke tugas kalian. Pengawal, adakah Tuanku Datuk Laksmana memberi titah kepada beta? Ada, Tuanku. Gerangan apa titah Tuanku Datuk Laksmana itu? Tuanku Datuk Laksmana akan berkeliling negeri untuk melihat negeri dan rakyat. Jadi, kendaraan apakah yang akan digunakan Tuanku saat berkeliling negeri ini? Kuda atau kerbau? Kali ini, Tuanku Datuk Laksmana tidak memerlukan kendaraan. Tuanku berkenan berjalan kaki saja bersama kita. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adinda Zainab. Nama Kanda? Sebentar Kanda. Tolong bukakan sendal Adinda. Apa pula urusan Adinda datang setiap hari ke istana ini? Bukankah sudah Adinda katakan kepada Kanda bahwa Adinda sedang hamil, Kanda? Jadi, Adinda datang setiap hari ke istana ini untuk... Iya, Kanda. Adinda sedang mengidam, Kanda. Adinda ingin melihat Tuanku Datuk Laksamana mengamuk, Kanda. Bagaimana kita ini? Bagaimana, Kanda? Ini anak kita yang tujuh. Masa ngidam yang aneh-aneh seperti ini? Mengidam itu yang wajar-wajar saja lah, Adinda. Manalah Adinda tahu, Kanda. Ini kan permintaan baik kita, Kanda. Lain bayinya, lain pula lah permintaannya. Coba Adinda renungkan. Mengandung anak pertama, Adinda mengidam tidak makan juadah yang sudah ditempelkan di atas kepala orang botak. Juadahnya masih panas. Gara-gara itu, Kanda hampir membunuh orang. Dan anak yang kedua, Adinda mengidam buahku ini yang mesti Kanda curi di kebun Tuanku Datuk Laksmana. Kalau ketahuan, Kanda bisa kena pecat. Dan anak yang ketiga, Adinda mengidam tidak makan dengan sumpit orang Cina. Kanda terpaksa pergi ke Singapura untuk mencari sumpit itu. Dan sekarang, Manalah Adinda tahu, Kanda. Ini kan permintaan baik kita, Kanda. Kanda tahu. Tapi, usahakanlah mengidam itu yang senang-senang mencarinya. Ingin minum teh gula, ingin minum kopi pahit, santan kelapa muda, itu kan senang membuatnya. Mengidam tidak bisa direkayasa seperti itu, Kanda. Bayi dalam perut ini belum bisa bercakap apa-apa. Dia tidak bisa dikasih tahu. Jadi janganlah macam-macam. Kanda tahu. Tapi, idaman Adinda ini menyusahkan orang. Dan sekarang, Adinda ingin melihat Tuanku mengamuk. Manalah mungkin. Mengapa tidak mungkin, Kanda? Tuanku Datuk Laksmana itu seorang yang bijak besteri dan sangat penyabar. Marah pun jarang sekali, apalagi mengamuk. Tapi, Kanda, Tapi apa lagi? kalau idaman Dinda tidak terpenuhi, Kanda, kepunahlah anak kita, Kanda. Anak kita akan jadi anak yang bodoh, Kanda. Tapi
Tapi bagaimana mereka yang sadar dulu? Bagaimana mengamuk? Perkara itu bukan bisa direkayasa. Kita tunggulah. Tunggu bagaimana? Adinda tidak akan membiarkan anak kita bodoh, Kanda. Biarkan Adinda menunggunya dengan sabar, Kanda. Kanda tidak usah ikut campur perkara ini lagi. Serah kaulah. Wahai Mamanda dan Bendara, hamba hari ini beta hendak keliling negeri. Beta hendak melihat proyek-proyek kerajaan yang sudah maupun yang sedang dikerjakan. Baik, Tuanku. Tuan Kenari hendaklah mencatat proyek-proyek itu. Apakah dikerjakan dengan asal jadi saja? Apakah layanan terhadap rakyat sudah sesuai dengan cita beta atau tidak? Baik, Tuanku. Beta tidak ingin penyelewengan terus berlanjut. Jika beta temukan masih ada penyelewengan, insya Allah akan beta tindak dengan tegas. Penyelewengan harus tindak dengan tegas. Baik, Tuanku. Beta bertekad. Hukum dan adat harus tegakkan dengan seadil-adilnya dan tanpa pandang bulu. Daulah, Tuanku. Segala tidak terpati. Wahai Adinda Permaisuri, Saya Kakanda. hari ini beta hendak keliling negeri dengan berjalan kaki saja. Beta sengaja berjalan kaki supaya beta lebih dekat dengan rakyat beta. Kakanda sungguh seorang pemimpin yang arus dan bijak lestari. Pulang dari keliling negeri, tentulah beta akan merasa sangat letih dan haus. Ya, Kakanda. Oleh karena itu, sebelum beta kembali, sediakan oleh Adinda minuman kesukaan beta, lisan baku ini yang direndam dalam santan bumbu. Baik, Kakanda. Adinda akan suruh Mak Dayang menyediakan minuman Kakanda itu dengan sebaik-baiknya. Minuman kesukaan beta itu sudah tersedia sebelum beta kembali ke istana. Baik, Kakanda. Kita Kakanda akan Adinda laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kakanda memang tidak salah pilih untuk menjadikan Adinda sebagai istri Kakanda. Kakanda merasa sangat bahagia. Adinda, engkaulah pujaan Kakanda. Kita berangkat sekarang. Ya, berangkat. Mak Dayang? Hai, Mak Dayang. Hamba, Tuan Putri. Sediakan minuman kesukaan Tuanku Datuk Laksamana. Irisanku ini yang direndam dalam santan bergula. Baiklah, Tuan Putri. Tambahkan juga sedikit gula kelapa supaya lebih enak. Bolehlah menjadi penawar letih dan dahaga Kakanda Laksamana nanti. Baik, Tuan Putri. Akan melakukan segera, Tuan Putri. Oh iya, pilihlah ini yang masak di pohon. Jangan yang masak di tuang. Tuang enak. Santannya juga. Jangan yang terlalu tua. Nanti santannya kurang banyak. Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan ke kebun untuk mencarinya. Harus sudah selesai sebelum Kakanda Laksamana kembali dari keliling negeri. Baiklah, Tuan Putri. Segala perintah akan hamba laksanakan. Hamba mau undur diri dulu. Tampaknya tuanku amat gemar minuman itu, Tuan Putri. Minuman yang direndamkan dalam santan bergula. Begitulah wahai Siti Zainab. Boleh dikatakan selama musim kuili berbuah, setiap hari Kakanda Laksamana minta dibuatkan minuman itu. Apa
berbuah sepanjang tahun. Mungkin setiap hari beliau minta dibuatkan minuman itu. Oh, ada apa oleh Siti Zainab? Apakah Tuan Putri pernah melihat Datuk Laksamana mengamuk, Tuanku? Hah? Siapa yang mengamuk Zainab? Siapa bagaimana maksud Tuan Putri? Aku tak mengerti maksudmu. Siapa yang mengamuk? Ya orangnya lah, Tuan Putri. Apanya lagi lah yang bisa mengamuk? Oh, maksudmu Kakanda Laksamana begitu? Hantam Bromo tak tentu arah begitu? Iya, Tuan Putri. Apakah Tuan Putri pernah melihatnya? Hantam sana, hantam sini. Apa yang tersuah semua diamuk, Tuan Putri. Mengapa itu yang kau tanyakan Zainab? Hamba ini sedang mengidam, Tuan Putri. Anak yang keberapa ini? Anak yang ketujuh, Tuan Putri. Anak yang ketujuh? Iya, Tuan Putri. Anak yang ketujuh masih mengidam juga? Ya begitulah, Tuan Putri. Bahkan hidaman hamba kali ini pun sedikit berbeda, Tuan Putri. Dan apa engkau gerangan hari Zainab? Apa Zainab? Hamba mengidam ingin melihat Datuk Laksamana mengamuk, Tuanku. Apa? Kau ingin melihat Kakanda Laksamana mengamuk? Iya, Tuan Putri. Seingatku, aku belum pernah melihat Kakanda Laksamana mengamuk. Tapi apa, Tuan Putri? Tapi kalau marah-marah sedikit sering, tetapi sebentar saja. Sesudah itu beliau kembali lagi. Apalagi apa, Tuanku? Apalagi kalau kukatakan, jangan-jangan Kakanda berubah tabiat. Ingat-ingatlah, aku ini masih muda. Kalau sudah kukatakan begitu, hilanglah marah beliau. Oh, Mak Dayang? Hai Mak Dayang, kemana pula lah pergi Mak Dayang ini? Zainab, biar aku lihat dia sebentar. Kau tunggu aku di sini ya. baiklah, Tuanku. Wahai Siti Zainab pujaan hatiku, orang yang senantiasa hadir dalam hidup. Mamanda Bendahara, Janganlah kau panggil aku Mamanda, Zainab. Panggillah aku Kakanda. bukankah Mamanda pergi bersama Datuk Laksamana? Tadi aku permisi sebentar. Aku kembali ke istana ini untuk menemuimu, Zainab. Apa maksud Mamanda? Aku lihat dalam sepekan ini, kau selalu datang ke istana ini. Apakah Apa Mamanda? engkau datang ke istana ini karena mau menemui aku? Menemui Mamanda. Katakanlah, wahai Siti Zainab, bahwa engkau datang ke istana ini bermaksud menerima lamaranku dulu. Sebaiknya Mamanda pergi dari sini, Mamanda. Sebelum Tuan Putri kembali dari belakang, celakalah Mamanda. Bukankah dulu sudah aku katakan, Zainab, sampai beranak 7 pun kau akan tetap aku tunggu. Sadarlah Mamanda, usia Mamanda sudah setengah abad. Istri Mamanda sudah 4, Mamanda. Masih kurang juga. Walaupun usiaku sudah setengah abad, istriku sudah 4, tetapi tenagaku tidak berkurang sedikit pun. Apakah kau tidak percaya? Sebaiknya Mamanda pergi dari sini, Mamanda. Sebelum aku lempuh kok, Mamanda. Janganlah marah-marah, Zainab. Bertambah marah kau, bertambah bernafsu
Sebelum aku marah, Mamanda. Ya. Aku akan. Tetapi apa lagi? Tunggu pembalasan. Kau akan menyesal. Oh, begitu. Oke. Baik, tunggu tanggal mainnya. Daripada aku berputih mata, lebih baik kau berputih tulang. Mak Daya. Hai Mak Daya. Hamba, Tuan Putri. Apakah minuman Kakanda Laksamana sudah selesai engkau buat? Sudah, Tuan Putri. Bagus. Bawa saja kemari. Bawa juga sebuah sangai. Letakkan di atas pemadam ini. Sebaik naik keliling negeri, bolehlah beliau langsung meminumnya. Baiklah, Tuan Putri. Bagus. Letakkan saja di atas pemadam itu. Sebaik dari keliling negeri, bolehlah beliau langsung meminumnya. Bagus. Ayo kita pulang ke istana. Zainab, sebaiknya engkau ikut aku pulang ke istana. Ampunkan hamba, Tuanku. Sebaiknya hamba pulang saja. Hamba ingin memasak untuk suami hamba, Tuanku. Kalau begitu, silakan Zainab. Assalamualaikum Adinda. Ini Kakanda pulang. Adinda. Adinda. Oh, Adinda. Saya, Kakanda. Kami berjalan cukup jauh, Adinda. Kakanda letih dan haus. Mana minuman untuk Kakanda ini? Ini Kakanda, sudah Adinda sediakan di sini. Tak payah Kakanda pergi ke ruangan santap. Bagaimana? Apakah sudah Adinda cicipi? Sudah Kakanda, sungguh luar biasa rasanya. Selain menggunakan gula tebu, Adinda menyuruh Mak Daya mencampurnya dengan sedikit gula. Ternyata rasanya lebih enak Kakanda. Baguslah kalau begitu. Bolehlah menghilangkan rasa pening Kakanda. Ya, silakan Kakanda. Oh, Adinda menggunakan cap emas pusaka kita ya? Iya, supaya lebih berkesan Kakanda. Baguslah kalau begitu. Kakanda pun sudah lama tak minum pakai cap emas ini. Kakanda merasa sangat puas. Kalau minumannya enak, tentulah Kakanda akan merasa puas. Apakah Adinda tidak minum? Di belakang masih ada sisanya Kakanda. Adinda minum yang itu saja nanti. Baiklah kalau begitu. Sudah tak tertahankan lagi rasa Kakanda ini. Ya, silakan Kakanda. Tapi sebelum Kakanda minum, Adinda akan menghibur Kakanda dengan sebuah tarian. Baiklah kalau begitu.
Adinda ini? Ada apa Kakanda? Gelas ini kosong. Siapa yang telah berani meminum minuman beta? Jangan cemplung emas itu Kanda. Itu cemplung emas peninggalan nenek moyang kita. Nanti hancur, kita akan kekulahan. Aku ini marah-marah benar Adinda. Bukan main-main. Kali ini aku mengamuk. Apa yang boleh kuajukan sekarang? Selayaknya saja Kakanda. Kau kira aku gila Adinda? Kau jangan main-main Adinda. Aku ini Mismara. Apalagi? Apalagi yang boleh kuajukan sekarang? Jangan tempayan ini Kanda. Ini tempayan wasiat dari negeri Cina. Ini tempayan wasiat hadiah dari negeri Cina kepada leluhur kita. Harganya pun sangat mahal. Bodoh! Jadi apa lagi yang boleh kuajukan sekarang? Hah? Bolehlah. Kalau itu hancur, masih ada penggantinya. Bagus. Biar puas hati beta. Bodoh. Siapa yang bodoh? Kau dipukuli Tuanku Ratu Laksmana dengan tangkai tombak. Mengapa engkau tertawa? Seharusnya engkau mengadu kesakitan. Kaulah yang bodoh. Hah? Aku yang bodoh? Ya, aku sudah biasa kena pukul seperti ini. Bahkan lebih parah lagi dari ini. Kalau seperti ini, aku tak apa-apa. Siapa yang memukulimu? Istriku, Hah? Istrimu? ya, kalau aku pulang tidak membawa uang belanja, dia langsung memukuli aku. Kalau tepat bagian kayu rata seperti ini, masih lumayan. Tapi, kalau kena tepat bagian bungkul mata kayunya, itulah baru terasa. Ngerti? Tidak mengerti aku. Kalau begitu, kaulah yang bodoh. Assalamualaikum. Dari mana saja Tuan wahai Pak Comel? Ampun ya Tuan. Hamba sedang minum kopi dari tadi Pak. Tiba-tiba hamba mendengar suara gaduh-gaduh di sini. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba di istana tertulis. Seseorang telah berani meminum beta Panglima. Tuan Kuas mencari pencuri itu sampai dapat. Tuan, sudahlah cukup mati. Adinda Zainab. Adinda Zainab, apa kerja Adinda berada dalam tempat ini? Jangan minta ampun dahulu sebelum jelas persoalannya. Adinda Zainab, rupanya engkau berada dalam ruangan ini. Katakan siapa yang telah berani meminum minuman beta. Tidak
bisa. Mengapa engkau berani meminum minuman yang bukan menjadi hakmu, Siti Zainab? Ampunkan hamba, Tuanku. Hamba sedang mengidam, Tuanku. Mengidam ingin meminum minuman seperti itu? Tidak, Tuanku. Hamba mengidam ingin melihat Tuanku mengamuk, Tuanku. Apa? Ingin melihat beta mengamuk? Ya, Tuanku. Mungkin dengan cara itulah hamba bisa melihat Tuanku mengamuk, Tuanku. Wahai Datuk Bendara, Hamba, Tuanku. hukuman apakah yang pantas untuk seorang yang telah berani meminum minuman seorang raja? Ya sudah hukuman bunuh. Apa kau kata? Hukuman bunuh? Ya Seseorang berani meminum minuman raja dihukum bunuh. maksud hamba. Suatu istri tugas hamba memakan sebuah nafkah bagi kehidupan makhluk. Dia dijatuhi hukuman bunuh. Menurutnya adalah dan buah nafkah itu dikeluarkan lagi dari Jadi kau Siti Zainab, banjar hukuman bunuh. maksud hamba. Hukum di negeri sini harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa batas. Kanda rela Dinda mati, Kanda. Ampunkan Adinda, wahai Kakanda Laksamana. Ada apa? Wahai Adinda, Kakanda bukanlah sultan maupun penghuni tulang. Kakanda adalah Datuk Laksamana, raja di laut, yang diperkuat di batu. Seseorang yang adil, lagi bijaksana. Kakanda berjanji akan menegakkan hukum adat dengan seadil-adilnya. Jadi, Adinda mohon Kakanda melaksanakan janji Kakanda itu. Adinda sebaiknya mengurusi urusan rumah tangga kerajaan saja. Adinda jangan mencampuri urusan kerajaan. Sekarang raja sudah berubah Kakanda. Banyak istri pengawal kerajaan ikut membantu pekerjaan suaminya. Lagi pula apa? Jika Kakanda menghukum Siti Zainab dengan hukuman bunuh, berarti Kakanda telah melanggar hak asasi manusia. Kakanda akan dikucilkan oleh perempuan di negeri-negeri lain. Apakah selama ini kita memang pernah menghormati asasi manusia? Mengapa semenjak minuman beta diminum Siti Zainab, barulah beta diminta untuk menghormati asasi manusia? Ampunkan hamba, Tuanku. Janganlah karena diri hamba berbuat persengketaan. Jangan hamba ingin melihat kemenanganku sudah terkabul. Jadi, hukuman hamba saja yang menimpa kepada diri hamba. Akan hamba terima dengan ikhlas, Tuanku. Tidak, Kakanda. Siti Zainab melakukan perbuatan itu untuk memenuhi keinginan saya di karenanya yang belum tahu apa-apa. Mohon Kakanda tidak menghukum Siti Zainab. Mengenai minuman Kakanda yang telah diminumnya, Adinda bersedia menggantikannya dengan 10 kali lipat. Tidak bisa. Hukum dan adat harus ditegakkan. Tak bisa ditawar-tawar. Sekali kita lemah untuk menegakkan hukum dan adat, maka untuk selamanya hukum dan adat akan ditinggalkan orang. Daulah Tuanku, segala kita Tuanku pasti. Namun, mohon kekurangan hati Tuanku agar dapat kiranya Adinda Siti Zainab diberi hukuman yang seringan-ringannya. Ampun ya Haji, Tuanku. Madaya, apa kesalahan engkau maka engkau minta ampun kepada beta? Hukuman bunuh itu hanyalah dari dasar Datuk Bendahara. Beliau menaruh dendam kepada Puan Siti Zainab. Karena dulu Puan Siti Zainab pernah menolak pinangannya. Apa kau kata? Rekayasa Datuk Bendahara. Benar, Tuanku. Tadi hamba mendengar sendiri. Datuk Bendahara mengancam Puan Siti Zainab. Bila Puan Siti Zainab itu juga mau menerima pinangannya, maka Datuk akan balas dendam. Ampun ya Haji, Tuanku. Dasar orang tua tak tahu diuntung. Menggunting dalam jabatan. Menohok Masir. Awas bos. Pengkhianat. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri. Ia pantas membunuhmu. Hukuman untuk Datuk Bendahara biar beta ceritakan dalam suatu sidang tersebut.
tidak ada seorang pun boleh terhindar dari hukum atas kesalahan-kesalahannya itu. Tega memahami Komanda Bendahara. Fitnah Zainab. Sudah. Dengarkan kita, Beta. Izinkan Adinda mengingatkan sekali lagi bahwasanya Kakanda bukanlah Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang tega membunuh Maimunah, istri Megah Serama, karena seulas buah nangka. Kakanda adalah Datuk Laksamana, raja di laut yang diperkuat di Bukit Batu. Seseorang yang adil lagi bijaksana. Janganlah Kakanda mengungguli tangan Kakanda itu dengan anak yang masih dalam kandungannya yang belum tahu apa-apa. Sudah. Dengarkan kita, Beta. Siti Zainab telah bersalah meminum minuman Beta tanpa izin Beta. Harus dihukum setimpal dengan kesalahannya itu. Siti Zainab harus membuat minuman seperti itu, irisan buah ini yang direndam dalam santan bergula sebanyak 1 tempayan tempat engkau bersembunyi itu. Baiklah, tuanku. Yang kedua, minuman sebanyak itu hendaklah dibagi-bagikan kepada rakyat Beta, sehingga tidak setetes pun tersisa. Dan yang ketiga, kalian semua hendaklah mendengarkan kitab Beta ini dengan sebaik-baiknya. Mulai hari ini, waktu ini dan saat ini, minuman seperti itu irisan waktu ini yang direndam dalam santan bergula Beta beri nama Laksamana mengamuk. Ya Allah, tuanku.